Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira amma ba'd. أيها الحاضرون كيف أصبحتم طيبون؟ Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah. بخير أستاذ. يا الله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. طيب. Masya Allah. Kesempatan pagi ini kita buka dengan doa. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukru. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Ya. Kita untuk kajian kali ini yang akan kita teliti hadisnya nomor 417 dan 423 ya. Nah, silahkan saya kasih waktu 5 menit ya untuk hadis 417. Ya, 417. Silahkan dicari tobaqahnya, kemudian statusnya bagaimana, keadilan kedobitannya ya. Nanti kita kembali setelah 5 menit insyaallah. Pukul 5.30 ya, 5.30. Ya, silakan.
Baik, bismillah, bismillah. Nah, kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mu'azzez bi qiraati surat Al-Fatihah ila Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Salat Al-Tirmidzi wa ila Syekh Abdul Rahman bin Abdul Rahim Mubarakfuri wa ila jami' masyayikhi wa walidi. Nah, saya minta pertama Kang Arif dulu deh. Fadhol Kang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ustadina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil hadirin wa lil muslimina ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Amin. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Mahmud bin Ghailan وأبو عمار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رقمت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا Romaktu. قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في ركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة وحديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد المعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ سمعت بندارا يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي. Nah, jazakallah khair. Taib, saya minta satu lagi. Akhi Teguh, Agak Teguh, Andrian. Hadisnya sama, 417. Silakan dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا محمود بن غيلان وأبو عمار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة حديث ابن عمر حديث حسن Nah, ولا cukup. Hasbuka. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Taib. Mahmud Ibnu Ghailan. Mahmud Ibnu Ghailan. Tabaqah berapa? 10 10. Statusnya? Siko. Siko. Taib. Tabaqah 10, tabaqah 10, tabaqah 10, tabaqah 10. Tabaqah 10, tabaqah 10. Sebentar. Ibu Naila. Ibu Naila, tabaqah 10 itu definisinya apa, Bu?
kibar kibar atbat tabiin. Kibar atba'ut tabi'in. Oh ini, sinyalnya agak ini Bu. Tenang-tenang. Saya ganti kepada Ibu Ema. Ibu Ema, tabaka 10 gimana Bu Ema? Siapakah tabaka 10? Tabaka 10 itu kibar. Muridnya atba tabiin Ustaz. Taib, taib. Kibarul akhirin anan tabi'il atba. Taib. Murid senior daripada tabi'ut tabi'in. Nah, Abu Ammar tabaka berapa? 9. Abu Ammar tabaka 9. 10 Ustaz. 10, tabaka 10. Statusnya Siko. Sika. Taib. Abu Ahmad Zubairi 9. 9, 9. Taib. Akhi Muhammad Nabib tabaka 9. Siapakah tabaka 9? Sigar tabi'ut tabi'in Ustaz. Taib 7, 8, 9. Sigaru tabi'ut tabi'in. Taib. Status beliau Abu Ahmad? Status kedudukannya bagaimana? Siko. Sika. Taib. Sufyan tabaka berapa nih? 7. 7. Oh, tabaka 7. Statusnya Siko. Hafiz. Taib. Hafiz. Sika. Taib. Selanjutnya Abu Ishaq Tabaka 5. tabaka 5 ya? 8 bukan Ustaz? 3 Ustaz. Kejauhan. Tabaka 3. Tabaka 3. 6. Statusnya status Abu Ishaq. Ayo dicek lagi. Banyak. Status Abu Ishaq. Siko mukthir Ustaz. Naam, Siko sama Muksir sebentar. Bentar. Hmm. Kita lihat dulu sebentar ya. Nih. Type. Lihat di sini. Nah, ini adalah kitab Taqrib Tahdhib ya. Nah, Abu Ishaq ya. Kita lihat posisinya di mana? Posisinya Abu ini berarti setelah nama ya. Nama itu berarti akhirnya adalah huruf ya. Harful ya selesai. Selanjutnya adalah babul kuna. Ala tertibil madi minal asma'i wal itibari bima ba'da adatil kunyati. Jadi setelah Abu maka tertibnya sama seperti nama. Ya, tertib seperti nama dimulai daripada huruf hijaiyah, huruf alif terlebih dahulu. Nah, kita lihat di huruf alif karena abunya semuanya sama sampai iyanya. Nah, Ishak itu dari huruf alif, maka kita nyarinya huruf alif di sini. Baik. Di sini kita dapatkan Abu Ishak. Nah, As-Sabi'i. Nah, ini kok nggak ada statusnya Ustaz? Ya, nggak ada statusnya, tapi di sini ada siapa? Ada nama di sini. Amr ibni Amr ibnu Abdillah. Maka kita cari di sini Amr ibnu Abdillah di huruf ain. Kita perlu mempelajari ini karena untuk
untuk mempelajari kitab, karena kita sudah masuk ke dalam kitab hadis ya. Kalau udah masuk kitab hadis berarti ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi selain usul hadis. Usul hadis pasti. Ya usul hadis pasti ini harus mungkin sekali di usul hadis. Yang keduanya adalah dirasatul asanid. Ya, baru mempelajari sanad. Nah, apa yang kita cari sekarang ini termasuk di antara kita mempelajari sanad. Ya. Kemudian usul takhrij. Nanti kita akan lihat lagi setelahnya ya. Usul takhrij wa dirasatul asanid. Nah, kemudian kalau masuk ke dalam nanti status bagaimana kekuatan kedobitan rawi yang sedang kita teliti, masuk ke dalam ilmu jarah wa ta'dil. Jadi dalam satu waktu ini kita mempelajari mempelajari hadisnya, 2 mempelajari dirasatul asanid sanadnya, 3 mempelajari jarah wa ta'dil, 4 mempelajari usul hadis, 5 kita mempelajari takhrijnya ya. Baik, nah di sini kita lihat Amr. Nah, di sini ada Amr. Nah, ya kita cari Amr bin Abdillah. Amr bin Abdillah. Nah, di Ain. Ini kita mencari status dari kunyah ya. Status dari kunyah. Taib, di sini ada Amr ibnu Abdillah As-Saibani. Berarti sebelumnya kita lihat. Nah, di sini semua Amr bin Abdillah ya. Nah, start dari 5060 nih. 5060. Amr bin Abdillah bin Aswar, Sabi'ah tabaqat 7 kan. Amr bin Abdillah bin Asad Juhani, tabaqat 3. Jadi tapi bukan Sabi'i. Jadi Abu Ishaq ini kalau dimutlakan Abu Ishaq, yang dimaksud adalah Sabi'i ya, termasuk madar atau poros daripada sanad ya. Kemudian ini 10 bukan. Nah, kita lihat Abu Ansari bukan. Yang kita cari adalah Ain atau 4 ya. Nah, ini Ain. Ain tuh berarti ada di Kutubus Sittah. Nih, logo Ain ya. Amr ibnu Abdillah ibnu Ubaid wa yuqalu Ali wa yuqalu ibnu Abi Syairah al-Hamdani Abu Ishaq as-Sabi'i bi fathil muhmalati sa ya. Sa wa kasrul muwahhadati Sabi'i ya. Thiqatun mukthirun abidun. Thiqatun mukthirun abidun. Minasalisati ikhtalata bi akharatin. Nah, nanti masuk ke jarah wa ta'dil nih. Nggak usah dibahas itu sekarang. Mata sanatatis in wa ishrina wa mi'ah wakila qabla dzalika ain ya, ada di Kutubus Sittah ya. Karena poros sanad. Baik, kita tutup dulu karena ini yang agak susah mungkin dalam mencari statusnya. Abu Ishaq As-Sabi'i tabaqah 3 ya, tabaqah 3. Akhi Siddiq, tabaqah 3 itu siapa Akhi Siddiq? Eh, apa namanya? Tabiin pertengahan, Ustaz. Ya, Apa ya? Ustadz tabi'in pertengahan. Ustaz tabiin ya. Nah, sekarang Mujahid tabaqah berapa? Mujahid tobako kedua. Tobako ya. Tabaqah Tabiin berapa? tabiin senior. Mujahid tabaqah berapa? 3 Ustadz. Masih 3. 3, masih 3. Baik. Ini kok 3 ke 3 Ustaz? Harusnya kan 3 ke 2 atau 3 ke 1. Enggak masalah. Kita yang namanya seorang muhadis, dia akan mengambil akhadha amman fawqahu. Dia ngambil dari orang yang lebih senior daripada dia. Akhadha amman dunahu. Dia akan mengambil dari orang yang lebih rendah daripada dia, tabaqahnya yang lebih rendah. Akhadha amman qaranahu. Mengambil atau asarahu, mengambil riwayat dari yang setingkat dengan dia. Ngatas diambil, bawah diambil, yang setingkat juga diambil. Nah, ini contohnya. Tabaqah 3 ngambil ke tabaqah 3 ya. Kenapa? Karena Abu Ishaq tidak punya riwayat ini walaupun sama-sama tabaqah 3. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tabaqah 1. Baik, di sini
Eh, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, bicara matan dulu ya. Jadi sebelum mudeng masuk ke sanad. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, romaktu, ya, romaktu, saya memperhatikan, saya melihat keadaan Nabi SAW syahran, 1 bulan, ya, 1 bulan. Fakana yaqra'u fi raka'ataini qabla al-fajri, beliau membaca surat pendek di sholat qoblal fajar, sholat sunnah qobliyah subuh ya. Yang beliau baca adalah qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad di sini. Taib. Nah, fihi dalalatun ala istihbabi qiraati suratai al-ikhlasi fi rak'atai al-fajri. Di sini adalah dalalah akan disunnahkannya atau disukainya membaca 2 surat tadi, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas di salat fajar, qobliyah subuh ya, qobliyah subuh. Nah, di sini yang menarik ini, qala Abu Isa, Imam Tirmidzi berkata haditsu Ibni Umar haditsun hasanun. Hadisnya Ibnu Umar ini adalah hadis hasan. Coba kita lihat. Mahmud bin Ghailan sikoh. Abu Ammar sikoh. Abu Ahmad sikoh. Sufyan sikoh. Abu Ishaq sikoh. Mujahid sikoh. Semuanya sikoh. Nah, di sini Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hadis hasan. Nah, kita lihat bagian terakhirnya ya. Bagian terakhir. Lihat bagian terakhir. Bagian terakhir. Lihat. Wala na'rifuhu. Lihat. Wala na'rifuhu min hadisi Tsauri an Abi Ishaq. Kami tidak mengetahui nih hadis ini, hadis riwayat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika beliau meriwayatkan daripada Abu Ishaq, kecuali min hadisi Abi Ahmad. Kecuali daripada hadis Abu Ahmad. Jadi jalan ini hanya diketahui dari jalannya Abu Ahmad. Wal ma'rufu indan nasi, sementara yang dikenal oleh orang hadis ini riwayatnya siapa? Haditsu Israil an Abi Ishaq. Bukan riwayatnya Sufyan Ats-Tsauri. Bukan riwayatnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, jadi paling banyak yang meriwayatkan atau yang dikenal hadis ini adalah riwayatnya Israil dari Abu Ishaq. Jadi 2 murid Abu Ishaq nih. Satu Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua adalah Israil. Tapi yang dikenal oleh orang hadis ini itu periwayatannya daripada Israil, bukan daripada Sufyan Ats-Tsauri ya. Nah, wa qad ruwiya an Nabi Ahmad dan Israil hadza hadis aidan, juga dari Abu Ahmad juga meriwayatkan hadis ini daripada Israil ya, juga dari Abu Ishaq, bukan hanya dari sana. Nah, kita lihat di sini. Imam Tirmidzi di sini tawakuf dalam mentashihkan riwayatnya, dalam mentashihkan, mensahihkan sanad ini. Padahal sanad ini rawinya semuanya sikoh. Ya. Kalau kita lihat sesungguhnya tidak ada sesuatu yang janggal ya. Secara zahir ya. Jadi kita menilai mabda'iyan sebagai pemula ya dari sesuatu yang nampak aja dulu. Nomor 4, nomor 5 syarat hadis menjadi sahih tidak adanya syad dan tidak adanya ilat, itu kita kesampingkan dulu. Yang penting rawinya, satu, sanadnya mutasil, kedua rawinya adil dan tobit ya, itu. Nah, di sini tabaqah 10 ngambil ke tabaqah 9. Dekat lah 9 dan 10. Tabaqah 9 ngambil ke tabaqah 7. Satu tabaqah, maksudnya satu tingkatan tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in. Tabaqah 9 ngambil ke tabaqah 7 mutasil. Tabaqah 7 ngambil ke tabaqah 3 mutasil. Ya. Tabaqah 7 itu kibar. Tabi'ut tabi'in. Ngambil ke pertengahan, enggak terlalu jauh.
Kemudian Tobaqoh 3 ngambil ke Tobaqoh 3. Ya lebih mutasil lah, lebih masuk logik lah gitu, pasti mutasil. Tobaqoh 3 ngambil Tobaqoh 1. Mutasil. Taib. Syarat yang pertama mutasil terpenuhi secara zahir ya, secara zahir. Rawinya Adi dan Dobit semuanya sikoh semua. Nah, masalahnya kenapa Imam Tirmidzi tidak mau mengatakan hadis ini sahih? Ya di sini. Kenapa? Min ajli annahu haditsu fardin min hadzal wajhi. Kenapa? Karena hadis ini hadis yang gorib berdasarkan jalan ini. Falam yarwihi ani Tsauri ila Abu Ahmad Az-Zubairi. Nah, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini daripada Sufyan Ats-Tsauri kecuali Abu Ahmad. Kecuali Abu Ahmad. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat 417. Nah, kelihatan semua? Terlihat Ustaz. Terlalu kecil nggak nih? Kalau di handphone? Kecil ya, terlalu kecil. Type, nggak apa-apa lah. Bisa di zoom, Ustaz. Bisa di zoom? Oke, siap. Di zoom. Kalau nggak, tempelin handphonenya ke ini, ke TV, biar agak gede dikit. Type, kita lihat ya. Kita lihat. Saya tidak menggunakan PDF, menggunakan ini langsung, biar antum semua juga terbiasa memakai aplikasi ini. Ya, kalau seandainya ini aplikasi memudahkan kita ya. Nah, setelah aplikasi ini kita harus punya kitabnya. Ini misal nih, kita di sini kitab Sunan Tirmidzi. Kita harus punya juga nih Sunan Tirmidzinya. Ya nggak cukup dengan hanya punya aplikasi. Baik, kita lihat sekarang di Isnad. Kita lihat ya. Nah, yang dimaksudkan di sini Imam Tirmidzi melihat dari semua muridnya Sufyan yang meriwayatkan hadis ini dari Sufyan cuma satu, Abu Ahmad Az-Zubairi nih. Jadi dari jalan sini cuma Abu Ahmad yang meriwayatkan, sementara muridnya Sufyan banyak. Ini Sufyan ini jabalun fid dhabti wal itqan. Jabal fid dhabti wal itqan. Ini muridnya banyak nih. Kok yang meriwayatkan ini cuma satu? Ya. Nah, kita lihat jalan yang lain. Jalannya kebanyakan. Kita lihat Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad. Segini dulu lah, ya. Kita lihat. Nah, kita perbesar dikit atau satu-satu. Nah, di sini ternyata yang meriwayatkan daripada Sufyan itu bukan cuma Abu Ahmad sebetulnya. Ternyata ada juga Abdul Razak yang meriwayatkan daripada Abdul Razak Sikoh. Ya, Abdul Razak Sikoh. Siapa yang mengeluarkan? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Jadi di sini Imam Tirmidzi ya di antara sebab mungkin kemungkinan menghasankan hadis ini kenapa? Karena dari jalan ini yang meriwayatkan hadis ini dari jalan Sufyan cuma Abu Ahmad. Nah, sehingga beliau tidak tegas mensahihkan hadis ini karena kegoribannya di sini, ya. Nah, kalau riwayat Israel kita lihat Israel yang meriwayatkan 3 nih muridnya nih. Ini kalau kita perluas lagi bisa lebih banyak lagi nih. Sehingga dikatakan apa? Imam Tirmidzi tadi dikatakan bahwasanya wal ma'rufu indanasi haditsu Israel yang dikenal oleh orang-orang di sini Anas itu adalah muhaditsun ya, ahli-ahli hadis. Yang meriwayatkan ini adalah dari riwayat Israel. Kenapa? Abu Ahmad yang tadi meriwayatkan juga meriwayatkan dari Israel. Lihat ya. Kita perkecil dikit. Terlalu kecil. Nah, lihat. Ini Abu Ahmad meriwayatkan daripada Sufyan. Abu Ahmad juga meriwayatkan daripada Israel.
Akan tapi di sini lebih banyak nih. Abu Ahmad, ada Hujain, ada Waki'. Kita perluas dikit ya, perluas dikit yang agak ya. Sebentar. Oh, berarti tadi 3 aja ya, 3 yang dikenal. Kita mau jadi kemungkinan yang lebih banyak, nggak ada. Berarti tadi ya, Musnad Imam Ahmad. Oke. Di sini ya. Ini yang paling banyak ini berarti kemungkinan. Sementara ini. Jadi meriwayatkannya 3. Kemungkinan. Sehingga dikatakan apa? Wal ma'ruf indan nas. Hadis ini adalah an Israil. Daripada Israil, daripada Abu Ishaq. Ya. Daripada Abu Ishaq. Taib. Nah, kemudian jadi saya jelaskan lagi, inna ma tawaqqafa Abu Isa fi tasihi, Imam Tirmizi tawakuf dalam menyesuaikan hadis ini min ajli annahu haditsu fardin. Kenapa? Karena hadis ini adalah gharib atau fard min hadzal waji, dari arah ini. Falam yaruhi ani Tsaur ila Abu Ahmad Az-Zubairi. Ya, tidak ada yang meriwayatkan ini daripada Sufyan kecuali Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Sufyan ya, dari Sufyan nih. Jadi dari Sufyan ini cuma kan Abu Ahmad Az-Zubairi, walaupun kita temukan ada satu jalan lagi nih. Wal ma'ruf wa haditsu Israil an Nabi Isa kama dzakara Abu Isa, dan yang dikenal adalah riwayatnya daripada Israil ya, karena lebih banyak yang meriwayatkan hafiznya, termasuk Abu Ahmad ini juga meriwayatkan dari Israil ya. Taib. Nanti kalau ditanya, Ustaz, itu pakai kitab apa, Ustaz? Ada yang tahu saya pakai kitab apa? Ada yang tahu saya pakai kitab Wazid, apa? Tufatul Ahwazi. No. Bukan kitab Tuhfatul Ahwazi. Kitab yang saya pakai adalah Al-Madkhal ila Sunan Tirmidzi. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ini karya siapa? Ini karya guru saya, Syekh Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'd. Ya, Al-Sa'd. As-Sa'd. Beliau belasan tahun menghabiskan waktu belasan tahun untuk meneliti Sunan Tirmidzi. Nah, itu ya sebabnya ya, kenapa Imam Tirmidzi tawakuf dalam mensahihkan hadis ini. Tambahan lagi nih, wal hadits fihi illatun min haitsul isnadi wal matni. Ini kata beliau, ini kata guru saya nih. Ini ada ilat juga, mungkin ada beberapa iskalnya. Adapun dari masalah sanad, faqad rawahu Ammar ibnu Ruzaikin inda Nasa'i an Abi Ishaq faqala an Ibrahim bin Muhajir an Mujahid an Ibnu Umar wa Ibrahim laisa bil qawi. Kalau jalannya Imam Nasai, saya kira nggak terlalu bermasalah ya. Jalannya Imam Nasai kita lihat. Nih. Dari jalannya Ammar bin Ruzaik. Siapa yang meriwayatkan? Nasai, nih Imam Nasai meriwayatkan dari Ammar bin Ruzaik dari Abu Ishaq ya, sama. Nah, bedanya apa? Coba lihat nih. Di sini Abu Ishaq langsung loncat ke Mujahid. Ya, di sini. Tapi jalannya di Imam Nasai, Abu Ishaq ini melewati siapa? Ibrahim bin Muhajir. Baru ke Mujahid. Jadi ilat di sini maksudnya. Ilat di jalan yang lain. Nah, di sini masalahnya apa? Ibrahim bin Muhajir ini laisa bil qawi. Ini enggak kuat Ibrahim bin Muhajir. Jadi jalan ini ada ilatnya. Ya, ada ilat. Taib. Kemudian adapun dari segi matan menurut beliau begini. Dalam Bukhari dan Muslim dari riwayatnya Nafi ya. Ini riwayatnya dari Mujahid.
Ini Nafi, Nafi. Dari Nafi, muridnya Ibnu Umar ya. Ibnu Umar berkata, haddatsatni Hafsatu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini khafifataini idza tala'al fajru wa kana sa'atun la yadkhulu fiha 'ala Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yuqalu huna ramaktun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran. Kalau menurut beliau di sini, kalau dalam Bukhari dengan Muslim, Ibnu Umar berkata, Hafsah yang meriwayatkan hadis ini kepada saya. Hafsah meriwayatkan di sini kepada saya bahwasanya Nabi SAW itu sholat 2 rakaat qobliyah fajar itu ringkas. Ya, kapan? Ketika idza tola'al fajru, ketika mulai terbit fajar, masuk waktu subuh langsung sholat 2 rakaat. Nah, waktu itu saatun la yadkhulu fiha ala Nabi SAW. Nah, pada waktu tersebut adalah waktu yang mana tidak ada seorang pun yang masuk menemui Nabi SAW. Nah, iskal beliau, kok bisa Ibnu Umar memantau Nabi SAW selama 1 bulan? Ya, ini diantara iskal dari beliau. Taib, kita lihat sekarang daripada fikihnya sekarang. Kita nggak usah bahas mutabahnya, atau mau bahas mutabahnya juga. Bahas sedikit tuh. Wafil babi. Lihat, wafil babi. Berarti ada penguat nih hadis ini. Dari Ibnu Mas'ud, An Ibni Mas'ud. Di mana kita dapatkan dari Sunan Tirmidzi. Kemudian hadis Anasin, hadis Anas, di mana kita dapatkan di Bazar, Musnad Bazar ya. Wa rijalu isnadi siqat, dan rijalnya siqat. Hadis Abu Hurairah, di mana kita dapatkan di Sahih Muslim, Abu Daud, Imam An-Nasai, Ibnu Majah ya. Hadis Ibnu Abbas afwan. Wa bin Abbasin ya. Ibnu Abbas, di mana kita bisa mendapatkan akhrajahu jamaah. Jamaah. Jadi kita, apakah hadisnya sama dengan ini? Enggak. Semakna dengan ini. Ya, semakna. Riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW itu sholat 2 rakaat ringkas. 2 rakaat ringkas tanpa penyebutan qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian riwayat yang lain, siapa yang belum? Hafsah dan Aisyah ya. Hadis Hafsah juga sama yang tadi. Bukhari Muslim. Masya Allah, ini boleh dimatikan dulu ininya. Mikrofon yang belum dimatikan boleh dimatikan terlebih dahulu. Jazakumullah khair. Kalau enggak, host minta untuk matikan. Jazakumullah khair. Nah, riwayat Hafsah tadi Bukhari dan Muslim ya. Kemudian hadis Aisyah juga Bukhari dan Muslim. Nah, jadi secara global hadis tentang Nabi SAW sholat qobliyah subuh itu dengan ringkas itu hadisnya sahih ya. Nah, sekarang hadisul babi tadulu ala masyru'iyati takhfif. Nah, sekarang ke Tuhfatul Awadi. Hadis berkaitan dengan bab ini menunjukkan disyariatkannya untuk meringkas sholat atau bacaan sholat qobliyah subuh ya. Wa qad dhahaba ila dzalika jumhur, itu pendapat jumhur ulama. Wa khalafa fi dzalika al-Hanafiyah. Nah, mazhab Abu Hanifah menyelisihi jumhur. Fa dhahabat ila istibabi italatil qiraati, dan disunahkan untuk memperpanjang bacaannya. Li saraihil adillati mukhalifun lil jumhur. Dengan dalil yang tegas tadi, maka ini bertentangan dengan jumhur. Abi hadis Aisyah ladzi asyara ila Tirmidzi wa dzakarna lafdhahu. Wa tamassaka Malikun wa qala bil iktisar ala qiraati Fatihatil kitabi fi hataini rakaataini. Nah, kalau Imam Malik pendapatnya apa? Karena salatnya ringkas, berarti cukup dengan membaca Al-Fatihah saja. Cukup dengan membaca Al-Fatihah karena judulnya ringkas. Ringkas. Maka Al-Fatihah rakaat pertama ruku, rakaat yang kedua Al-Fatihah ruku ya. Walaysa fihi illa Aisyah radhiyallahu anha syakat hal kana yaqra bil Fatihati amla li syiddati takhfifihi lahuma. Kenapa demikian? Karena Bunda Aisyah kan mempertanyakan ya di sini. Gimana sih hadisnya? Terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 1164 ya, 1164.
Nah, di sini Bunda Aisyah berkata begini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla sholati subhi. Nabi SAW dalam sholat sebelum sholat subuh itu meringkas sholatnya hatta inni laqulu, sehingga saya berpendapat hal qara'a fihima bi umil Quran, apakah Nabi baca Al-Fatihah atau enggak, karena sholatnya memang ringkas gitu, cepat gitu. Jadi berdiri kemudian ruku. Nah, Nabi baca Al-Fatihah atau enggak, kata Bunda Aisyah. Bukhari Muslim nih. Nah, ini dijadikan sebagai landasan Imam Malik dalam sholat qobliyah subuh itu yang dibaca Al-Fatihah saja. Tapi dikatakan wa hadza la yaslahu atamassuku bihi. Liradil hadits as-sahihati al-waridati min turuqin muta'addidatin. Ya. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai pedoman, ya. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang sahih lain yang banyak. Wa qad akhraja Ibnu Majah an Aisyah nafsi anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rakaatil fajri fa kana yaqulu ni'ma suratani huma yuqra'u bihima fi rakaatil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul wallahu ahad. Bunda Aisyah sendiri yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca surat Al-Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad dalam salat qobliyah subuh. Wal mulazama baina mutlaq takhfif wal iktisar alal fatihati li'annahu min umurin nisbiyah. Nah sekarang waqad ikhtalafa fil hikmati fit takhfif. Nah, hikmah diringkas itu apa coba? Faqila liyubadir ila salatil fajri, agar segera salat subuh. Fi awal waktu, di awal waktu. Wa bihi jazama al-Qurtubi, pendapat Imam Qurtubi. Jadi kenapa diringkas? Karena biar segera salat subuh. Biar segera salat subuh. Wakila liyastaftiha salatan nahari bi raka'ataini khafifataini. Ada yang mengatakan pendapat yang lain, kenapa dibuat ringkas? Untuk membuka sholat siang itu dengan 2 rakaat yang ringan. Kama yasna'u fi sholatil laili liyadkhula fil fardi. Au ma yushabihu binasyatin wastidadin tamin dzaqal hafiz fil fathi. Atau untuk mempersiapkan persiapan yang sempurna untuk melaksanakan sholat yang lebih panjang. Baik, itu dia. Kemudian enam. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 423. Empat ratus dua puluh tiga. Babu maja'a fi i'adatihi ma ba'da tulu'i syamsi. Ya, kita mau bahas gorib-gorib dulu nih sekarang nih. Ya, tapi dia ada sebagian sahih, ada sebagian yang tidak. 6 423. Hadatsan Uqbah ibnu Mukram. Uqbah ibnu Mukram. Taib. Sekarang lebih singkat, ya. Karena udah terlatih 3 menit saja untuk mencari sanadnya. Silakan.
Taib. Eh, Akhi Ahmad Yusron deh, boleh baca. Naam, Ustaz. Haddatsana Uqbatu bin Mukramin al-Ammiyu al-Basriyu qala haddatsana Amr bin Asimin qala haddatsana Hammamun an Qatadah an Nadri bin Anasin an Bashir bin Nahikin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yusalli raq'atayil fajri falyusallihima ba'da ma tatlu'us syamsu. Qala Abu Isa hada hadisun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajhi. Wa qad ruwiya an Ibni Umar annahu fa'alahu wal 'amalu 'ala hada inda ba'di ahli ilmi wa bihi yaqulu Sufyanu Tsawri wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaqu qala wa la na'lamu ahadan rawa hadzal haditsa an Hammami bi hadzal isnadi nahwa hada illa Amr bin Asim al-Kilabiyya wal ma'rufu min hadisi Qatadah an Nadr bin Anasin an Bashir bin Nahikin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka raq'atan min salati subhi qala an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Nah, jazakumullah khair. Taib. Kita lihat Uqbah bin Mukram. Tabaqah berapa? 11 Status sikoh. 6. Kemudian Amr bin Asim. Coba kok 7 Ustaz bukan? Tabaqah 7. 9 Ustaz. Tabaqah 9. Status Soduk, Ustaz. Marduk. Sodukun. Dia ada ininya, ada apa? Ada tambahannya. Fi hifdhihi syai'un. Sodukun fi hifdhihi syai'un. Di sini wathaqahu Ibnu Ma'in wa Nasai wa qala Abu Daud la anshatu li hadithihi wa qaddama alaihi al-Haudi qala Hafiz qad ihtaja bihi Abu Daud fi Sunan wal Baqun. Dijadikan hujah oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Taib. Sekarang Hammam. Tabaqah berapa? 7 ya Ustaz. Taib. Status Sikoh Ustaz. Siko ada tambahan dikit. Rubbama yahim. Qatadah Qatadah 4 Ustaz. Tabaqah 4. Status Sikoh subut. Siko sabtun. Coba kita lihat dulu ada tambahan dari Imam Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar enggak? Enggak. Tambahan. Nar bin Anas. Tabaqah berapa? 3 Ustaz. Status Sikoh Ustaz. Taib. Bashir bin Nahik. Bashir bin Nahik. 3 juga bukan Ustaz? 3 Sikoh. Taib. Kemudian Abu Hurairah. Taib. Nah, di sini ada rawi yang soduk, ya, ada rawi yang soduk fi hifdhihi syai'un. Taib. Kita lihat di sini. Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajhi. Hadis ini gharib dan kita tidak mengenal hadis ini kecuali daripada jalan ini, ya. Nah, hadisnya adalah di sini malam yusolli rakaatayil fajri, siapa saja yang belum sholat 2 rakaat qobliyah subuh, ya, 2 rakaat fajar, maka falyusallihima, maka hendaknya dia sholat qobliyah fajar tersebut kapan mau diqodho nih? Ba'da matatlu syamsu, setelah terbitnya matahari. Jadi dia tertinggal nih sholat qobliyah subuh.
Nah, mau dikerjakannya kapan? Apakah setelah subuh? Setelah subuh? Nah, berdasarkan hadis ini, pada subuh dia nggak sholat apa-apa. Sampai terbit matahari. Terbit matahari baru dia sholat qobliyah subuh, mengkodok yang tadi. Ya. Nah, Imam Tirmidzi mengatakan tadi hadis ini tidak dikenal kecuali daripada jalan Amr bin Asim. Imam Daruqutni juga sama mengeluarkan jalannya sama. Imam Hakim juga sama. Walam yahkum at-Tirmidzi alaihi bi syai'in min as-sihhati wa dha'fi. Yang tadi hadisnya gorib yang dari jalan Abu Ahmad dihukumi hasan oleh Imam Tirmidzi. Nah, hadis ini tidak dihukumi hasan, tidak dihukumi dhaif oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi tawakuf dalam menghukuminya. Nah, kata Syekh Mubarakfuri di sini, fi isnadi hadzal hadis. Dalam sanad ini terdapat Qatadah. Terdapat Qatadah. Qatadah ini modalis. Qatadah ini modalis. Beliau meriwayatkan hadis dari Nadar bin Anas dengan sigot an. Jadi an-anah rawi bisa diterima. Jadi dalam periwayatan itu menggunakan sigot an itu bisa diterima. Pakai ini ya. Lihat di sini. Nah, Qatadah meriwayatkan Nadar bin Anas menggunakan an. Nah, an ini bisa diterima. Syaratnya ada dua. Yang pertama, rawinya, berarti rawinya di sini. Itu ghairu mudalis atau laisa mudalisan. Rawinya bukan mudalis. Yang kedua, syaratnya rawi ini dengan gurunya itu ada kemungkinan bertemu, imkanul liqa. Kemungkinan bertemu. Tabaqah 4, tabaqah 3. Kemungkinan bertemu. Kalau ada terpenuhi dua syarat tersebut, maka hadis dengan riwayat an ini diterima. Nah, di sini kita lihat Qatadah ternyata mudalis. Mudalis itu apa Ustaz? Nah, nanti dipelajari di musola hadis. Udah dipelajari belum tadlis? Tadlis sudah satu tadlis. Sudah, oke. Sudah. Dah. Berarti tadi situ kan riwayat rawi miman sami'a minhu malam yasma'hu. Riwayat seorang rawi dari guru yang pernah dia dengar riwayatnya, tapi yang dia riwayatkan adalah hadis yang belum pernah dia dengar riwayatnya. Itu namanya mudalis ya, namanya mudalis. Nah, masalahnya di sini Qatadah itu mudalis. Ya, dan meriwayatkan dengan an-anah di sini. Nah, jadi bagaimana? Kalau Hafid Ibnu Hajar fi Tabaqatil Mudalisin. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitab Tabaqah Mudalisin. Dia ada kitab tentang mudalis. Nama-nama rawi yang mudalis itu ada di situ tuh. Namanya Tabaqatul Mudalisin karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qatadah itu adalah kana hafidz asrihi. Qatadah itu adalah hafidz di masanya. Masyhurun bitadlisi, tapi masyhur bitadlis, dikenal dengan tadlis. Ya. Baik. Tsumma hadzal hadis bihadzal lafzi ghairu mahfuzin. Hadis ini dengan lafaz ini itu ghairu mahfuz. Ghairu mahfuz. Tafarrada bihi Amr bin Asim an Hammam. Kenapa? Karena Amr bin Asim tafarrud dalam periwayatan hadis ini. Sebentar. Baterainya mau habis. Baterai laptop. Enggak. Boleh.
Boleh? Mana? Bismillah. Makasih, Ja. Rezeki Japar. Nah, wa khalafa jami'a ashabi Hammam fa innahum rawahu bi ghairi hadzal lafzi. Kenapa? Karena murid-muridnya Hammam ini meriwayatkan hadis ini bukan dengan redaksi ini. Ya, bukan dengan redaksi ini. Jadi Amr bin Asim ini tafarrud dalam periwayatan hadis ini. Amr bin Asim. Sementara Amr ini sadukun fi hifdzihi syai'un. Ya. Riwayat yang lain murid-muridnya Hammam tidak seperti ini. Taib. Berarti Ghairu Mahfud nih hadisnya ya, Ghairu Mahfud. Wa qad ruya an Ibnu Umar annahu fa'alahu. Nah, telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mengerjakan ini. Ibnu Umar mengerjakan ini. Jadi sholat kodok qobliyah subuhnya itu setelah terbitnya matahari. Kemudian wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Ibnu Mubarak qala Syaukani fi an-Nail ba'da dzikri kalam Tirmidzi hadza ma lafdhuhu wa hakahu al-Khattabi an al-Auza'i. Coba lihat ini nih, coba lihat. Perlunya ada pensyarah, pentahqiq ulang. Ini dalam Sunan Tirmidzi ini ilmunya luas sekali nih. Ya bukan hanya masalah hadis di sini, bukan. Ini masuk ke dalam madhab. Dan madhabnya bukan hanya 4 di sini. Imam Tirmidzi mencantumkan madhab yang banyak nih. Ya. Nah, dikatakan oleh Imam Tirmidzi wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi. Sebagian ulama mengamalkan ini. Salat qada qabla subuhnya itu setelah terbitnya matahari. Jadi setelah salat subuh ngerjain apa? Nggak ngerjain apa-apa. Kenapa? Karena makruh kan salat pada subuh. Ya, maka dikerjakannya setelah terbitnya matahari. Nah, siapa aja mengerjakannya? Di antaranya Sufyan ats-Tsauri. Di antaranya di sini dituliskan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan Ibnu Mubarak. 5. Ya, 5. Nah, apakah Imam Syafi'i seperti itu? Pengamalan di mazhabnya? Nah, ada yang dari mazhab Syafi'i nggak di sini? Ada yang dari mazhab Imam Syafi'i nggak di sini? Gimana coba di mazhab Imam Syafi'i? Sepertinya tidak, Ustaz. Baru dengar. Oh, baru dengar. Mazhab Syafi'i juga ya, Ibu ya? Baik, sudah berapa kitab mazhab Syafi'i yang dihatamkan? Dari sini jadi bingung lagi. Dari kecil baca Syafi'i, Ustaz, maksudnya nggak tahu, nggak belajar sendiri. Oh, oke. Di sini Imam Yaraqi berkata begini. Wasahihu min madhhab Syafi'i. Imam Iraqi ahli hadis Syafi'iyah. Ya. Saya kira semua ahli hadis Syafi'iyah semua. Bukan semua, mayoritas ya, sebagian besar. Ahli hadis Syafi'iyah semua. Kok bisa begitu ya? Kalau kita bilang guru saya Syekh Ahmad Ali Al-Makrami mengatakan madhab yang paling kuat itu Syafi'i dari segi hadis. Kenapa? Imam Syafi'i berkata, "Idza sahhatil ahadits fa huwa madhhabi." Atau fahiya madhhabi. Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis sahih, maka itu adalah madhab saya. Jadi setiap muhakkik madhab Imam Syafi'i mewujudkan daripada keinginan pendiri madhabnya. Tahqiq lagi. Nah, was-sahih min madhab Syafi'i, pendapat yang sahih. Dan ini adalah madhab Imam Syafi'i adalah annahuma yuf'alani ba'da subhi. Qada qobliyah subuh itu langsung dikerjakan setelah sholat subuh. Wayakunani adaan. Dan 2 sholat tersebut menjadi adaan. Ya bukan qada ya, adaan. Dikerjakan setelah sholat subuh, masih ada waktu subuh, belum keluar waktu subuh, masih disebut adaan.
Qala wal haditsu la yadullu sharih ala anna man tarakahuma qabla sholati subhi la yaf'aluhuma illa ba'da tulu syamsi. Dikatakan hadis ini tidak menunjukkan kesorihan orang yang ketinggalan sholat qobliyah subuh itu tidak boleh mengerjakannya setelah sholat subuh. Ya, tidak boleh mengerjakannya setelah sholat subuh, tapi dikerjakannya nanti setelah terbitnya matahari. Ya, hadis ini tidak mengatakan demikian. Walaysa fi illal amru liman lam yusallihima mutlaqan an yusalliyahuma ba'da tulu'i syamsi wala syakka annahuma idza taraka fi waqtil ada fa'ala fi waqtil qada. Jadi hadis ini menunjukkan kalau seseorang tidak mengerjakan sholat tersebut di waktu ada, maka dikerjakannya di waktu qada. Betul. Ya. Jadi orang ketinggalan sholat, ya, dia bangunnya setelah terbitnya matahari. Ya dikerjakan di waktu tersebut walaupun bukan termasuk waktu ada, ya sudah keluar waktu subuhnya. Fa'ala fi waqti qada wa laysa fil hadits ma yadullu 'alal man'i min fi'lihi ma ba'da sholati subhi. Hadis ini tidak menunjukkan larangan untuk dikerjakan sholat tersebut setelah sholat subuh, ya. Di sini perintah barang siapa yang tidak sholat qobliyah subuh hendaknya dia sholatnya itu setelah terbitnya matahari. Wa yadullu 'ala dzalika riwayatud Daruqutni wal Hakim wal Baihaqi fa innaha bilafzi man lam yusalli raka'atil fajri hatta tatlu asyamsu fal yusallihima. Nah, coba lihat. Ini kita bisa mengambil hukum dengan adanya amaliyah takhrij. Jadi kalau kita hanya baca mustalah hadis, abad nggak bakalan bisa jadi ahli hadis. Hanya bacanya mustalah hadis, abad nggak bisa. Beberapa ilmu yang perlu dibaca setelah itu, mustalah hadis, dirasatul asanid, usul takhrij, jarh wa ta'dil. Ya, jarh wa ta'dil. 4 lah minimal yang perlu dia baca baru bisa memberikan hukum terhadap hadis, mengambil kesimpulan istinbat dari hadis-hadis tersebut. Nah, redaksinya satu tadi. Barang siapa yang tidak sholat qobliyah subuh, hendaknya dia kerjakan setelah terbitnya matahari. Oke. Takhrij. Ketika ditakhrij ternyata ada jalan yang lain dengan sanad yang sama. Sanadnya sama karena ini hadisnya hadis fard. Hadisnya hadis gharib. Sanadnya sama. Cuma redaksinya beda. Nah, riwayat Daruqutni, riwayat Hakim, riwayat Baihaqi, 3 kitab. Meriwayatkannya gimana? Barang siapa yang tidak sholat qobliyah subuh sehingga terbit matahari. Barang siapa tidak sholat qobliyah subuh sehingga terbit matahari. Ya. Fal yusallihima, maka hendaknya dia kerjakan sholat tersebut. Jadi waduh ini udah keluar nih waktu subuh nih. Aneh lupa nih belum sholat qobliyah subuh. Dilupakan oleh Allah sampai keluar waktu subuh. Gimana? Sholat aja. Gitu ya. Taib. Di sini wal ma'rufu dalam Sunan Tirmidzi-nya kita lihat wal ma'ruf min hadis Qatadah an Nadr bin Anas an Bashir bin Nahik an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min salati subhi qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Nah, coba lihat. Riwayat Qatadah dari Nadr bin Anas, dari Bashir bin Nahik, dari Abu Hurairah. Yang tadi dari siapa riwayatnya? Dari Amr bin Asim. Dari Amr bin Asim. Masih di atas ya. Atasnya Qatadah Hammam. Nah, riwayat murid-muridnya Hammam yang lain selain Amr bin Asim itu seperti ini redaksinya. Apa itu? Barang siapa mendapatkan 1 rakaat sholat subuh sebelum terbitnya matahari, misal nih jam 5:30. 5:30 itu sudah habis waktu subuh. 5:30 sudah habis waktu subuh. Dia ada waktu 1 menit setelah wudhu, dia takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Awwaladhdallin. Langsung ruku. Ya, langsung ruku. Ya, kemudian i'tidal, masih keburu, sujud, masih keburu, duduk terus, masih keburu, sujud lagi, masih keburu, berdiri lagi, itu sudah keluar waktu subuh. Jadi dia dapat 1 rakaat. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat sebelum habis waktu subuh, faqad adraka as-subha.
maka dia telah mendapatkan sholat subuh secara sempurna. Berarti 2 rakaatnya itu dihitung subuh adaan. Nah, ini redaksi yang mahfudz dari riwayat Hammam, Qatadah, Nadar bin Anas, Bashir bin Nahik, Abu Hurairah. Bukan riwayat yang tadi, ya. Nah, berarti ana maksud Tirmidzi ana hadis al-babi bilafdzil madzkur syadzun. Berarti hadis disebutkan tadi itu syadz. Kenapa? Karena menyelisihi ma'ruf di sini, ma'ruf indan nas. Yang dikenal di kalangan muhaddisin itu ini redaksinya, bukan yang tadi. Ya, enak nih. Baca Sunan Tirmidzi itu kita bisa terapkan usul hadis di sini, ya. Wal mahfudhu ma huwal ma'rufu min hadithi Qatadah an Nadhr ibni Anas an Bashir ibni Nahik an Abi Hurairah an Nabi SAW seperti yang tadi. Nah, berarti hadis yang tadi syadz, yang ini adalah ma'ruf. Afan. Ya, bisa dibilang demikian atau bisa dibilang enggak, bisa dibilang yang ini mahfudz, bukan ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal tapi mahfudz. Lawannya adalah syadz. Kenapa? Karena kan syadz itu kan rawi sikot melawan rawi sikot lagi, Ustaz. Iya, tapi kan di sini rawinya soduk, walaupun di bawah sikot tapi rawinya rawi makbul. Rawi makbul. Jadinya tetap syadz masuknya. Rawi yang makbul menyelisih rawi yang lebih kuat daripada dia. Ya. Baik, nah jadi di sini berarti fikihnya apa? Fikihnya berarti setelah sholat subuh, bagi mereka yang tidak sempat qobliyah subuh maka boleh dikerjakan langsung setelah sholat subuh, ya. Tapi di sini mungkin saya kasih tambahan mungkin, ya. Terbiasa mengkodok sholat sunnah itu mesti kebiasaan. Toh, tapi kan hadisnya Nabi SAW, ya hadis gini, Nabi SAW mengkodok sholat witir Nabi di waktu malam. Nabi nggak mengerjakannya, kemudian Nabi kerjakan di waktu duha. Ya, jadinya berapa rakaat? 12 rakaat. Ditambah 1 jadi genap. Ya. Apakah boleh bagi mereka yang tidak pernah tahajud, mereka ganti tahajudnya dengan sholat duha sebagai kodok sholat duha mereka? Nggak bisa. Ya, ini bagi apa? Bagi mereka yang sudah terbiasa sholat tahajud, kemudian sekali nggak sholat tahajud, kodok di waktu duha. Ya. Kalau yang jarang tahajud gimana? Jarang tahajud sudah sesali aja. Taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah tahajud. Gitu. Ya nggak usah dikodok-kodok. Yang kodok-kodok itu yang terbiasa sholat tahajud, kemudian enggak baru dikodok. Terbiasa sholat qobliyah subuh, kemudian enggak qobliyah subuh, kodok. Gitu, seperti demikian. Baik, ada pertanyaan? Ustaz, berarti qobliyah subuh tidak mesti sama dengan sholat fajar, Ustaz. Kalau dikerjakannya boleh setelah sholat. Gimana? Qobliyah subuh itu sholat fajar. Oh, tetap sama dengan sholat fajar. Meskipun tadi Ustaz di kodok. Ya, sholat fajar ini maksudnya sholat subuh atau sholat sunnah? Sholat fajar ini sholat sunnah. Iya, sama. Jadi sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Saya nggak, di redaksi hadisnya bukan qobliyah subuh. Raqatul fajri. Raqatul fajr. Raqatul fajr adalah sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu subuh. Itu. Nah, maka bukan sebelum waktu subuh, ya, sebelum sholat subuh. Nah, maka hukumnya sama, sholat fajar atau sholat qobliyah subuh, maka hukumnya sama, boleh dikerjakan. Kalau dia sudah terbiasa mengerjakannya, boleh dikerjakan. Kalau tidak sempat dia kerjakan sebelum sholat subuh, ya, maka dia boleh mengerjakannya setelah sholat subuh. Begitu. Begitu ya. Mafhum? Ya Ustaz, syukran. Baik. Ada lagi? Ustaz, punten, berarti nanti kalau gambarannya Ustaz menjelaskan seperti ini, nanti kalau pas ujian, nggak seperti ini Ustaz soalnya. Wah, lebih dahsyat lagi. Masalahnya kan maksudnya dari sisi, kalau saya pribadi ya Ustaz ya, dari sisi ilmu yang baru didapat karena memang baru belajar. Jadi kayaknya harus banyak tambahannya deh Ustadz gitu. Nanti ketika menelaah satu hadis saja tadi dikasih, walaupun sebenarnya kan semalam ya Ustadz udah nge-share ini terkait hadis yang mau kita kaji pagi ini. Tapi
kadang nggak ketemu gitu. Maksudnya belum ketemu gitu. Itu kan dari sisi ininya aja sikoh tobakoh berapa belum menentukan nanti Oh iya. dari sisi jalan ininya terkategori sahih tadi atau hasan atau bagaimana. Ya. Kira-kira Ustadz tipnya Ya. untuk belajar dalam waktu Saya di Sunan Cimindi itu kan mudah ya. Sunan Cimindi nanti hanya ujiannya seperti biasa, seperti biasa. Yang udah biasa itu Ustadz Salim udah biasa baru nih. Udah biasa ujian sama saya nih mesti nih. Jadi nanti Imam Cimindi nih satu redaksi nih. Pret ya. Misal hadis ini dihukumi hasan oleh Imam Tirmidzi. Saya akan tanya, kenapa hadis ini hasan? Dah, gitu aja. Berarti kita harus meneliti rijal satu-satu. Enggak apa, ujian saya open book. Ujian saya open book. Mungkin kita mau meneliti hadis, bukan mau sistem hafalan-hafalan. Jadi saya open book. Semuanya dibuka, silakan. Ya kenapa hadis ini dikatakan hasan? Oh, sebabnya karena rawi ini, rawi ini, rawi ini, rawi ini, rawi ini. Salah satu pertanyaannya. Ya, pertanyaan selanjutnya misalkan ini sanad ini sebutkan tobakoh setiap rawi sanad ini. Dah. Yang tadi kan kenapa di sini Hasan? Ini sebutkan tobakoh setiap rawi hadis di atas. Dia tinggal fulan tobakoh sekian, fulan tobakoh sekian, tobakoh sekian, tobakoh sekian, tobakoh sekian. Yang terakhir biasanya jelaskan sandaran ataupun jelaskan apa yang bisa diambil hukum fikih dari hadis ini. Dah. Mau yang sesuai saya sampaikan, mau dia explore lebih banyak lagi, silakan. Ya, bebas. Jadi kurang lebih nanti ujiannya seperti itu. Oh, bulan ini ya ujiannya ya. Masya Allah. Ya, dan kaidah rawi jangan lupa kaidah rawi yang sudah ada berapa kaidah rawi yang sudah saya bahas ya? Ada 10 kaidah nggak? Belum kayaknya Ustaz. Udah berapa? Di pari rimbonnya berapa? 5 apa 6 ya? Ustaz? Ya udahlah, 6 aja. Mau ditambah buat ujian? Ditambah buat ujian mah jangan. Yang ditambah mau buat maklumat kitanya, buat nambah pengetahuan kita, oke. Type itu aja paling ya nanti kaidah rawinya 6 berarti tadi atau 5 aja lah biar ganjil. Allah itu Esa, ada Allah suka yang ganjil-ganjil. 5 aja berarti. Kaidah rawinya 5. Ya udah paling itu. Pertanyaan saya main kalau Ustadz nanti pas pelajaran Kiai Nanang coba pertanyaannya 1, jawabannya 5 lembar nanti. Ya, saya pertanyaannya 1, jawabannya cuma 1 baris. Nah, itu lebih enak. Taib, itu ya bisa disampaikan ya. Insyaallah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalani hari ini, semoga dilancarkan semua pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ahsanallahu ilaik.